Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam pelajari cabang ilmu tajwid. Masih dalam baca kitab Aysarul Aqwal fi syarhi Tuhfatil Atfal lil Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala, karya Syekh Bilal bin Haidar Az-Zughruri Abu Amr hafizahullahu taala warah. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa muqaddimat atau pendahuluan dari muallif yang syarihun nazm, yang mensyarah nazm ini. Dan di pertemuan kali ini insyaallah taala, dengan mohon pertolongan dari Allah dan kemudahan darinya, kita akan memulai masuk ke dalam inti dari kitab ini. Kita akan mulai masuk dalam nazamnya, ya kan? Mulai dari muqaddimah nazim itu sendiri, kemudian syarah terhadapnya. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala. Bismillah. Muqaddimatun nazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'an nazimu rahimahullah manzumatahu bil basmalah wa huwa ibtida'un hakikiyun wa huwa al bada'u bima lam yasbiquhu syai'un yaqulu raji rahmatil ghafur. Mungkin bisa membabi ta'addub antum sebutkan nama nazimnya. Ketika antum baca nazam, di sini kan yang ucapan nazim ini hanya nazamnya saja. Jadi begitu antum baca nazam, qala an-nazim rahimahullah yaqulu raji rahmatil ghafuri ila akhirih. Kemudian setelah itu baru antum bilang qala syarih. Antum bab ta'addub, antum sebutkan namanya. Sampai situ dulu. Qala asy-syarihu awil muallif rahimahullahu taala muqaddimatun nazim. Berkata pensyarah atau muallif hafizahullah, muqaddimahnya si nazim. Nazim isim fa'il dari kata nazam, berarti pembuat nazam. Imam Al-Jamzuri rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapannya nazim rahimahullah dalam matannya. Antum bisa lihat di matan Tuhfatul Atfal di awal itu. Ada enggak? Ada. Kata beliau di halaman 9, kalau saya, qala Syekhul Muqri Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada situ? Ada tak? Ini ucapannya An-Nazim rahimahullahu taala. Qala Syarih, ibtada An-Nazim rahimahullah manzumatahu bil basmalah. An-Nazim Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah memulai nazamnya dengan basmalah. Memulai mandumahnya dengan basmalah. Dan yang ma'ruf ya, permulaan kitab, tulisan, risalah, khususnya risalah ilmiah dengan basmalah, ini adalah apalagi namanya, sebagai bentuk iktida, mencontoh kitabullah. Demikian pula ta'assi, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui menurunkan basmalah sebagai pembuka daripada setiap surah dari Al-Qur'annya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam membuka setiap risalahnya, tulisan beliau dengan basmalah. Bahkan bukan hanya sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk sunnah Nabi sebelumnya. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam tatkala menulis risalah kepada Ratu Balqis, kata Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ini adalah kesepakatan dari amalan para musannif dalam memulai risalah ilmiahnya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, faqad ittafaqa amalul musannifin fi ibtida'i rasailihim bil basmalati atau kama qala rahimahullah. Dan telah sepakat amalan para musannif, para pengarang buku, dalam apa? Dalam memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala hafizahullah, kemudian kata beliau, wa huwa ibtida'un hakiki. Dan basmalah ini adalah ibtida', permulaan hakiki. Apa itu permulaan hakiki? Wa huwal bada'u bima lam yasbiqhu syai'un.
Dan ibtida hakiki dia adalah ibtida permulaan yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Kenapa beliau bahas ini? Karena An-Nadhim rahimahullah memulai nazamnya dengan dua hal. Beliau memulai dengan basmalah dan beliau akan mulai setelahnya dengan hamdalah. Dan kedua-duanya dalam syariat ini adalah ibtida, permulaan yang disyariatkan. Nah ini, permulaan yang disyariatkan. Ini datang hadis walaupun lemah, tapi dikuatkan maknanya. Iya. Apa lagi? Kullu amrin dzibalin la yuftatahu aw la yubtada'u bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut abtar. Abtar mamhukul barakah, terputus keberkahannya. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bil hamdalah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka abtar, terputus keberkahannya. Dari sini disimpulkan bahwa berarti alhamdulillah dan basmalah ini sama-sama al-bid' atau ibtida, permulaan yang disyariatkan dalam agama. Iya. Walaupun misalkan dibangun di atas hadis yang dhaif, tapi banyak hal-hal yang bisa menunjukkan akan maknanya sahih, seperti perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Quran kalau antum lihat dibuka dengan apa? Basmalah, kemudian disusul dengan surah Al-Fatihah. Apa surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pula Rasulullah SAW dalam khutbahnya, khususnya khutbatul hajah yang warid kepada kita. Ini beliau mulai dengan hamdalah. Jadi ini hal yang disyariatkan. Sekarang jadi pertanyaan, apa bedanya kalau begitu? Basmalah dengan hamdalah sama-sama permulaan. Apa bedanya? Beliau sebutkan hamdalah, basmalah dia ibtida hakiki, permulaan yang hakiki. Apa artinya? Beliau sebutkan setelahnya. Dia adalah permulaan yang sama sekali tidak diawali oleh sesuatu apapun. Kenapa? Karena hamdalah pendahuluan juga, permulaan juga. Tapi nanti sebagaimana akan berlalu, dia adalah permulaan yang idhofi atau bahasa lainnya nisbi. Permulaan yang diawali oleh sesuatu. Tapi kenapa dia dikatakan permulaan? Karena nisbi, bin nisbati lima ba'dahu. Kalau kita lihat kepada apa yang setelahnya. Paham ini? Seperti saya katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah, apa namanya? Ibtida hakiki. Apa maksudnya hakiki? Tidak ada yang mendahuluinya. Paham ini? Hamdalah ibtida juga namanya. Tapi ibtida idhofi atau nisbi. Ibtida yang didahului oleh sesuatu. Apa yang mendahului hamdalah? Basmalah. Tapi kenapa dikatakan ibtida padahal ada yang mendahuluinya? Nisbi. Bin nisbati lima ba'dahu. Kalau dilihat dari apa yang setelahnya. Apa setelah hamdalah tadi? Solawat. Maka hamdalah ketika ditinjau dari solawat, yang mana yang permulaan? Hamdalah atau solawat? Hamdalah. Walaupun hamdalah itu sendiri bukan dia yang paling pertama. Ada basmalah. Pahami? Ibtida hakiki, ibtida nisbi. Pahami? Nanti akan lewat lagi ibtida nisbi atau idhofi pada ucapan beliau alhamdulillah. Baca qala an-nadhim rahimahullah. Qala an-nadhim rahimahullah yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Qala Sari rahimahullah ta'ala yaqulu raji ay yaqulu mu'ammil rahmatil ghafur ar-rahmatu sifatu tsabitatu lillahi azza wa jalla taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Wa min athariha ihsanuhu subhanahu ila khalqihi fama min ni'matin min khairi fama min ni'matin min khair min ni'matin min khairi dunya wal khairi dunya wal akhirati illa wa hiya min athari rahmati subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur ismun lillahi subhanahu yatadammanul maghfirah wa hiya yastaghfiru li dzunubi ibadihi wat tajawuzu anhum dauman ay daiman wa mulaziman dzalika ar-raja. Sulaimanu huwal jamzuri huwa Sulaimanu bin Husain bin Muhammad
bin Salabi al-Jamzuri at-Tattawi maulidan. As-Syafi'i madhhaban Asy-Syafi'i madhhaban As-Syafi'i madhhaban As-Sairu bil Afandi kana hayyan am rahimahullah wa qad taqaddamat tarjamatu. Baik. Thumma qala an-nadhim rahimahullah yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Kita syarah dulu. Qala syarih yaqulu raji, berkata si raji. Apa maksudnya raji? Ay yaqulu muammil, berkata seorang yang mengharap. Rahmatil ghafuri, apa maksudnya rahmatil ghafuri? Ar-rahmah sifat yang tetap untuk Allah Azza wa Jalla, yang layak dan pantas untuknya subhanahu wa ta'ala, tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Wa min athariha, dan di antara athar, tahu athar, pengaruh dari sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ihsanuhu subhanahu ila khalqih, perbuatan baik Allah terhadap makhluk-makhluknya. Fama min ni'matin, maka tidak ada satu pun nikmat. Ini nikmatin. Kenapa saya bilang fama min nikmatin? Tidak ada satu pun nikmat. Bermakna apa itu? Umum. Kenapa bisa bermakna umum? Nakirah fi siyaq an-nafi. Penting dari ilmu usul? Penting. Dalam menerjemah berpengaruh. Naam. Ini? Baik. Maka tidak ada satupun nikmat dari kebaikan dunia dan akhirat kecuali pasti nikmat tersebut itu termasuk dari athar, pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita melihat, ya kan, bagaimana Ahlus Sunnah dalam mendefinisikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetapkan sesuai dengan yang layak dan yang paling pantas dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetapkan di atas hakikatnya, rahmat ya rahmat. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh ahlul bidah yang berjalan di atas manhaj mereka, yaitu ta'wil dan tahrif dan ta'til. Mereka mengatakan rahmat apa? Langsung mereka katakan ihsanu. Padahal ihsan bukan rahmat, dia athar dari rahmat. Lihat itu. Ini penting ya, ini juga penting. Apalagi kebanyakan daripada ulama tajwid tidak bisa dipungkiri. Banyak dari mereka yang apa? Tersentuh oleh pemikiran ahlu kalam, ya kan? Asy'ariyah dan semisal dengan mereka. Makanya guru kita ketika beliau menerjemahkan, mensyarah rahmat di sini, beliau syarah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa nasallallahu al-afiyah wassalam. Wa nasallallahu ats-tsabat wal istiqamah. Ya kan? Kemudian Al-Ghafur. Al-Ghafur ismun lillahi subhanahu. Dia ismun lillah, nama untuk Allah subhanahu. Yatadammanul maghfirah. Dia mengandung makna maghfirah. Sebagaimana ya, sudah disinggung dalam ilmu akidah, mungkin antum sudah dapati. Nama itu pasti mengandung sifat. Tidak ada satu pun nama Allah kecuali pasti mengandung sifat. Yang itu dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Qawaidul Muthlah. Sama seperti di sini. Al-Ghafur nama dari nama-nama Allah, tapi dia mengandung sifat al-maghfirah. Amin. Apa itu maghfirah? Wa hiya satru li dhunubi ibadihi wa tajawuzu anhum. Yaitu menutup dosa hamba-hambanya dan memaafkannya. Dan di sini kita lihat rahmat Allah juga. Makanya kenapa beliau idofahkan kata rahmat kepada Al-Ghafur, karena saling mengharuskan. Di antara keharusan rahmat Allah dan athar dari rahmat Allah, ampunan yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Bayangkan itu besarnya rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita itu, Allah di hari kiamat akan menutupnya dan mencoba untuk memaafkannya. Allah akan maafkan itu. Anda? Ya subhanallah. Dauman ay daiman wa mulaziman dalikar raja. Dauman maknanya daiman wa mulaziman, terus menerus. Amin. Bersama dengan harapan. Amin. Sulaiman huwal Jamzuri, huwa Sulaiman. Beliau adalah
Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalab al-Jamzuri At-Tantawi. Ini nisbah kepada beliau maulidan karena beliau lahir di situ. Wasy-Syafi'i madhhaban, dinisbahkan juga kepada Imam Syafi'i karena itu adalah madhab beliau. Al-Syahir bil Afandi, dan beliau masyhur dengan Afandi, dan Afandi ini adalah apanya beliau? Laqab atau gelar. Siapa yang berikan beliau laqab Afandi? Gurunya siapa? Mujahid Ahmadi, karena beliau punya dua guru besar. Yang pertama agak aneh namanya, Nurul Mihi. Masya Allah. Taib. Masya Allah. Yang berikan laqab dia adalah gurunya, yaitu Syekh Mujahid Al-Ahmadi, karena beliau punya guru lain, Syekh Nurul Mihi, tapi yang berikannya laqab menjadi Afandi itu bukan Nurul Mihi tapi Mujahid Al-Ahmadi. Taib. Kana hayyan, dahulu beliau hidup ama Litha Ashar. Ya kan? Mabilion adalah Al-Fathi Juz'aini. Apa? Ama Thalitha Ashar wa mi'ataini wal alf. Beliau dahulunya hidup, maksudnya lahir tahun 1213 Hijriah. Kenapa dikatakan hayyan, bukan wulid? Sudah lewat diterjemah ini. Aywa, tidak ada yang diketahui tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan beliau hidup dan kapan beliau wafat. Rahimahullahu taala wa qad taqaddamat tarjamatuh, dan telah lewat terjemah atau biografi dari beliau. Jadi kalau kita mau terjemahkan bait syair ini secara keseluruhan, berkata Al-Imam Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad Al-Jamzuri, dengan mengharap rahmat Allah atau dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau bukalah setelahnya alhamdulillahi musalliyan ala ila akhir. Berkata Al-Imam Sulaiman ibn Husain Al-Jamzuri, dengan senantiasa mengharap rahmat Allah yang Maha Pengampun. Begitu terjemahannya. Iqra. Qala an-nazim rahimahullah, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Qala syari rahimahullah, alhamdulillah wa ma ba'dahu ila akhirin nazim maqulul qaul wal bada'u bil hamdalati wa ma ba'daha ibtida'un idafiyun wa huwa al bada'u alladhi taqaddama wal hamdu wal taqaddama shay'un walhamdu huwal ikhbaru an mahasinil mahmudi ma'a mahabbatin wa ijalalin wallamu filillah lil istihqaqi fallahu wal mustahiqqu lil hamdi subhanahu wa ta'ala musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Afdalu ma warada fi ma'na as-salah annaha minallahi tsana'u ala nabiyhi fil mala al-a'la fil mala'il a'la wa minal malaikatil istighfar wa minal adamiyina du'a. Ja'an abil aliyati rahimahullah, salatullahi ala rasulih sana'u alaihi indal malaika wa alihi al-al yuklaqu wa yuradu bihi man harumat alaihimus sadaqatu min alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad yuradu bihi azwajuhu radhiyallahu anhu wa qad yuradu bihi kullu mu'minin taqiyyin min ummatihi sallallahu alaihi wasallam.
liya'umma as-sahabah li radhiyallahu anhu wa man tala ay tabi'ahum mimman jaa'a ba'dahum wa yahtamilu ay yakuna al-murad man tala al-Qur'an muhafizun ala adai wal amali bima fihi. Baik. Thumma qala an-nadhim rahimahullah alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Qala asy-syarih hafizahullah alhamdulillah wa ma ba'dahu, alhamdulillah dan apa yang datang setelahnya, ila akhirin nazm, sampai akhir nazm nantinya. Maqulul qaul, itu berada di atas kedudukan maqulul qaul, kedudukan ucapan yang diucapkan. Syahidnya setelahnya, wal bad'u bil hamdalati wa ma ba'daha ibtida'un idhafi. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Dan permulaan dengan hamdalah dan apa yang ada setelahnya ini adalah permulaan idhafi. Maksudnya hamdalah juga permulaan, ibtida'. Tapi apa bedanya dengan basmalah? Kalau basmalah ibtida'un hakiki. Kalau hamdalah ibtida'un idhafi. Apa itu idhafi? Wa huwal bad'u alladhi taqaddamahu syai'un. Dia adalah permulaan yang didahului oleh sesuatu. Itulah makanya dikatakan idhafi. Ya kan? Permulaan yang diidhofahkan. Kan? Atau bahasa lainnya permulaan yang nisbi. Thumma qala hafidhahullah walhamdu wal ikhbaru an mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ijlal. Dan adapun alhamd itu sendiri dari kata alhamdulillah maknanya adalah pengkhabaran tentang kebaikan yang dipuji namun disertai dengan kecintaan dan pembesaran. Ini bedanya. Karena di sana ada kata hamd, ada kata madh. Hamd dengan kata madh. Kalau madh dia juga bentuknya pengkhabaran terhadap kebaikannya orang yang dipuji. Tapi bedanya dengan hamd, kalau hamd dia menyebutkan kebaikan, menghabarkan tentang kebaikan orang yang dipuji disertai dengan pengagungan dan pembesaran. Nah ini. Dan untuk hamd ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk kepada selainnya. Berbeda dengan madh. Makanya kalau ada orang memuji orang yang lain namanya madh, bukan hamd. Paham ini? Ya, atau kadang orang mentakbir dengan kata syukur, ashkuruka. Ya kan? Nah, beda dengan hamd. Nah, ini dari sini juga kita pahami bahwa kadang orang kalau membesarkan orang lain sesama makhluk, tapi sampai meninggikan derajatnya lebih daripada kedudukannya, apalagi disertai dengan kecintaan dan pembesaran. Nah, ini bisa masuk ke dalam had kesyirikan. Karena kecintaan atau pemuliaan, ya kan, pujian yang disertai dengan kecintaan dan pembesaran itu hanya khusus milik Allah. Makanya diidofahkan kepada Allah dengan kata lillah. Wal lam fi lillah lil istihqaq. Lihat. Dan lam pada lillah, li-nya itu lil istihqaq, menunjukkan akan keberhakan. Ya, paham gini? Fallahu huwal mustahiqqu lil hamdi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dia adalah satu-satunya yang paling berhak terhadap segala macam pujian. Dan alhamdulillah, al di situ al istighraqiyah sebagai faedah saja. Yang memasukkan segala bentuk pujian yang terbaiknya. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bagaimanapun seorang hamba, seorang makhluk memuji makhluk yang lainnya, itu tidak sama dengan pujian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dia kepada Allah itu jauh lebih besar dan lebih besar, lebih besar dan lebih besar. Amin. Dari situ dipahami karena al-istighraqiyah mencakup semua jenis hamd, maka tidak ada yang sama dengan pujian terhadapnya. Biar bagaimana saya puji antum puji gurunya antum, tidak akan bisa dikatakan hamd. Dan tidak bisa disamakan dengan pujian antum kepada Allah. Kemudian kata beliau, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala afdalu ma warada fi makna salah. Yang paling afdal yang datang menjelaskan tentang makna as-salah, karena kan kata beliau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, kepada alnya, keluarganya, dan siapapun yang membacanya. Salat di sini apa maksudnya? Allah memberikan salawat.
Nah ini. Atau apa makna salawat kepada Nabi? Afwan. Apa makna salawat kepada Nabi? Nah, kata beliau, yang paling afdal yang datang tentang penjelasan tentang as-salah, annaha minallahi tsana'u ala nabiyhi fil mala'il a'la. Kalau dia datangnya dari Allah untuk Nabi, maka maksudnya adalah pujian Allah terhadap nabinya di mala'il a'la. Mala'il a'la itu di langit yang paling tinggi di sisi para malaikat. Wa minal malaikatil istighfar. Adapun kalau datangnya daripada malaikat, maksudnya salawat dari malaikat kepada Nabi, maka maknanya adalah istighfar. Amin. Wa minal adamiyyin. Adapun kalau salawatnya datang dari adamiyyin, maksudnya dari kita ini, hamba Allah. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, apa maknanya? Nah, itu bermakna doa pada Nabi. Nah, ini makna salah. Dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Apa artinya? Allah memujinya dan para malaikat memohon ampunan untuknya. Maka kalian, wahai sekalian orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Dalam artian apa? Doakanlah beliau. Ini maknanya as-salah. Ja'an Abil Aliyah, ini beliau mau membawakan asar dari Abul Aliyah sebagai bentuk istishhad, syahid dari apa yang beliau bawakan. Berkata Abul Aliyah rahimahullah, salatullahi ala rasulihi tanahuhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada Rasulnya adalah pujian Allah untuknya di sisi para malaikatnya. Tsumma qala rahimahullah au hafizahullah wa alihi. Adapun kata alihi, al-al yutlaq wa yuradu bihi man harumat alaihi musadaqatu min alin nabi sallallahu. Kata al itu kadang digunakan, diitlakkan untuk menyebutkan siapa saja yang diharamkan atasnya sedekah dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kadang. Berarti ini satu pengitlakan dan satu penggunaan untuk kata al. Wa qad yuradu bihi azwajuhu radhiyallahu taala anhunna. Tapi kadang juga dia diinginkan darinya apa? Istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Wa qad yuradu bihi kullu mu'minin taqiyyin min ummatihi sallallahu alaihi wasallam liya ummas sahba radhiyallahu taala anhu. Kadang juga diitlakkan, digunakan dengan pengitlakan dan penggunaan yang ketiga, yaitu diinginkan dengannya setiap orang-orang yang beriman yang bertakwa dari umatnya alaihi salatu wassalam, supaya masuk di dalamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti berapa pengitlakan penggunaan kata al? Tiga. Pertama, keluarga Nabi secara umum. Amin. Yang kedua, khusus untuk istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Yang ketiga, untuk seluruh orang-orang beriman yang mengikuti Nabi, ya kan? Masuk di dalamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karenanya Ibnu Utsaimin itu faedah juga beliau sebutkan dalam kitabnya, di beberapa muqaddimah kitabnya, beliau katakan kalau begitu ketika al disebutkan mufradah, maksudnya mufradah dia tidak murakkab, tidak digandengkan dengan kata apapun. Wassallallahu ala nabihi wa alih, langsung alih. Maka yang diinginkan dengan alih semuanya, para sahabat, amin, istri-istri beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Nanti berbeda kalau dikhususkan. Misalkan wa ala alihi wa sahbihi. Berarti keluar sahabat. Siapa yang tersisa? Istri dan keluarga dan orang-orang beriman selain para sahabat. Para sahabat itu sebenarnya. Kemudian kalau dikeluarkan wa ala alihi. Ya kan? Wa azwajihi wa sahbihi. Berarti sisa siapa yang alik? Keluar sahabat dengan istri. Sisa keluarganya tuh. Iya tidak?
Kan yang dikeluarkan khusus istri saja. Tidak. Jangan bilang orang mukmin, karena orang mukmin di zaman Nabi itu pasti siapa? Sahabat itu. Amin. Hanya segelintir apa istilahnya? Sebagian kecil saja yang mungkin hidup di masa Nabi yang beriman tapi bukan dari sahabat Nabi. Paham ini? Berarti kalau dikeluarkan sahabat, dikeluarkan istri, siapa mami tersisa? Keluarga. Tapi ada faedah bagus di ta'liq. Berkata al-muallif dalam ta'liqnya menukilkan ucapan Syekh Hasan ibn Husain ad-Dimashqiyah. Kata beliau, al-muradu bihim fi maqam ad-du'a kullu mu'minin bihi min ummatihi liyahumma as-sahba wa man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Yang diinginkan dengannya khusus pada makom doa. Kalau kita memberikan doa kepada mereka, maka seluruh kaum mukminin yang beriman dengan Nabi SAW dari umatnya. Supaya apa? Mencakup sahabat dan siapa yang datang setelah mereka ila yaumil qiyamah. Namanya baik. ثم قال حفظه الله ومن تلا أي تبعهم ممن جاء بعدهم ومن تلا, kan kata beliau tadi, segala puji hanya milik Allah dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya, wa man tala, dan juga kepada siapa yang tala. Apa ini tala? Ay tabi'ahum mimman ja'a ba'dahum, dan siapa yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in setelah mereka. Nah, ini para tabi'in, atba'ut tabi'in dan setelahnya. Wa yahtamilu, hanya saja itu satu pengitlakan. Boleh juga mengandung makna ayyakunal murad man talal Qur'an muhafizan ala adaihi wal amali bima fihi. Boleh juga yang diinginkan oleh beliau bersolawat, maksudnya berdoa untuk Nabi, para sahabat, keluarga, istri beliau, dan mantala siapa saja yang membaca Al-Quran dengan menghafalkannya, ya kan? Atau dengan memperbaiki adanya, cara membacanya dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, ya, beliau mengatakan, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula para keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan siapa yang mengikuti mereka. Amin. Ataupun siapa yang membaca Al-Quran dengan memperbaiki bacaannya dan mengamalkan apa yang berada di dalamnya. Itu kesimpulan dari bait syair yang kedua ini. Qala an-nazim rahimahullah wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nun wat tanwin wal mudud. Ai wa ba'du ma taqaddam. Kalau baca syair semua dibaca. Panjang pendek tanwin dibaca semua. Jangan disukun. Lil muridi wal mududi dibaca semua itu. Jangan karena wakaf diberhentikan, enggak. Karena syair itu kalau antum belajar nanti qawafi, ilmu qawafi, ilmu apa istilahnya? Wazan syair itu, kalau antum biasa dengar sazul mustafilun, ya kan? Muf'il mustafilun. Itu mustafilun semuanya itu dihitung, tanwin pun dihitung. Hanya harakat dihitung, panjang pendek itu dihitung, itu masuk dalam wazan. Makanya kadang antum lihat mustafilun, begitu antum lihat katanya, bukan wazan mustafilun. Nah ini, karena bedanya kalau qawafi, mustafilun itu dia sama dari sisi apa? Harakat, sukun dan jumlah huruf. Nah hati-hati. Nah, tanwin itu dihitung dua, harakat dan tanwinnya. Makanya kalau kok ini syair dibaca semua. Lanjut, qala syari ai wa ba'du ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati ala nabiyyi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inni jama'tu hadzan nazmu lil muridi. Hadzan nazmu lil muridi. Ai lit-talibi wan nazmu fil asli.
jam'ul asya'i ala hay'atin mutanasiqatin wa ghalaba ala si'ri isti'malu bin nuni wat tanwini wal mududi ay dzakartu fihi ba'du muhimmatit tajwid minha ahkamun nunis sakinah wat tanwin wal mududi wa ghairiha. طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. قال الشارح أي وبعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة على النبي وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإني جمعت هذا النظم للمريد. وبعد dan setelah apa? Maksudnya dan setelah apa yang telah berlalu dari basmalah, hamdalah, solawat pada Nabi dan para keluarganya, para sahabatnya, ya kan? Dan siapa yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat, baru aku jelaskan bahwa aku kumpulkan hadzal nazmi, mandhumah ini lil muridi. Siapa itu murid? Ai lit talibi, bagi seorang talib. Wan nadmu, kalau begitu apa itu nazm? Fil asli, pada asalnya, maksudnya asal peletakannya secara bahasa, jam'ul asya'i ala hay'atin mutanasiqah, mengumpulkan banyak sesuatu di atas satu bentuk yang mutanasiqah, saling mirip. Wa ghalaba ala syi'ri isti'maluhu, dan ini kebanyakannya digunakan dalam syair. Nah ini, nazam ini bahasanya lainnya mungkin sajak, ya? Kita kumpulkan satu hal di atas satu bentuk yang saling mirip. Kebanyakannya dipakai dalam bait syair. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Apa pembahasan nazam ini? Kata beliau, fin nuni wat tanwini wal mududi. Ai dzakartu fihi ba'd muhimmatit tajwid. Di dalam kitab ini aku akan menyebutkan sebahagian pembahasan-pembahasan penting dari ilmu tajwid. Sebahagian menunjukkan bahwa di sana ada hukum yang beliau tidak sebutkan di buku ini atau di nazam ini. Amin. Tapi beliau ya kumpulkan di nazam ini sudah dari yang paling pentingnya dari ilmu tajwid. Ya, dan juga ini nanti hukum-hukum yang paling masyhur dalam ilmu tajwid. Hukum-hukum dasar. Minha, di antara hukum tersebut ahkamun nun as-sakinati wat tanwin, hukum-hukum nun sukun dan tanwin, wal mudud, demikian pula hukum-hukum mat, bacaan-bacaan panjang wa ghairiha, dan yang semisal dengannya. Kesimpulannya, kalau kita mengartikan bait syairnya, wa ba'du, dan setelah muqaddimah yang telah berlalu, hadzal nadmu lil muridi. Ketahuilah bahwasanya manduma ini tiada lain aku tuliskan untuk seorang talib, lil muridi, untuk seorang talib. Fin nuni wat tanwini wal mududi, yang di dalamnya aku akan bahas, aku akan sebutkan hukum-hukum tentang nun, tentang tanwin, dan hukum-hukum tentang mat, bacaan panjang dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu baru beliau sebutkan tentang penamaan kitab ini, dan bisa sedikit ya, kalau kita masuk di inti pembahasan, yaitu pembahasan tentang al-ahkam. Kita cukupkan insyaallah taala, naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.